Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Kali ini kita akan membahas sebuah protokol DeFi baru bernama Beanstalk. Nah, untuk websitenya saya sudah taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi Beanstalk ini saya lihat cukup menarik ya, karena di sini dia itu adalah decentralized credit based stablecoin protocol. Jadi dia akan bisa farming menggunakan stablecoin menggunakan koin Beanstalk. Nah, koin Beanstalk ini merupakan stablecoin ya teman-teman. Nah, jadi untuk harga koinnya ini adalah $1 ya, mengikuti harga USD. Dan rankingnya juga sudah lumayan ya, di angka 506. Apakah ini bisa mengancam USDT, DAI, ataupun USDC? Yang dimana itu merupakan koin-koin stablecoin terdahulu ya. Mari kita lihat sama-sama. Untuk market cap sendiri dia sudah ada di 73 juta ya teman-teman. Ya, dan trading volumenya pun per hari juga lumayan banyak ya. Yaitu berada di angka 9 juta dolar. Untuk total value lock melalui CoinGecko kita bisa lihat ya di 23 juta dolar teman-teman. Nah, apakah dia mempunyai liquidity yang cukup bagus sehingga kita bisa swap gampang setiap hari? Nah, kalau kita lihat di Dextrainer ya, kita lihat chartnya teman-teman. Chartnya ini garis lurus ya, karena dia itu adalah stablecoin. Namun, sisi minusnya di sini adalah dia itu sempat ngepam ya teman-teman. Ngepam sampai di harga 3,8 dolar. Jadi ini merupakan satu kekurangan ya untuk stablecoin, artinya dari pihak developer ini belum bagus untuk penguncian harga stablenya teman-teman. Selain ngepump dia juga sempat ngedam teman-teman. Ngedam sampai di angka 0,2 ya, 0,2 dolar. Jadi itu salah satu nilai minusnya teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu mungkin perbaikan juga dari developer, dari sempat dia ngepump naik, dia kembali lagi ke jalurnya ke 1 dolar, dan ketika dia ngedump, dia balik lagi ke 1 dolar. Namun sekarang ini pun walaupun dia sudah sideways ya mengikuti harga dolar, dia pun enggak 1 dolar pas ya teman-teman, tapi lebih ya 1,028 ya. Menurut saya itu belum stable banget ya. Ya mungkin namanya project baru pasti banyak sedikitnya untuk penyesuaian di harga koinnya. Nah, untuk liquidity-nya sekarang ini ada di 48 juta dolar dengan market cap 73 juta dolar, liquidity-nya masih sangat aman ya teman-teman. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi menggunakan BIN ini pasti bisa transaksi dengan cepat. Oke, selain liquidity, chart sudah kita cek dan sekarang kita harus cek juga dari segi audit. Audit dari Beanstalk ini menggunakan Omnisika, teman-teman. Memang Omnisika ini bukan merupakan top audit, tapi ya paling enggak project ini sudah diaudit lah ya, teman-teman. Nah, untuk auditnya sendiri juga saya cek di sini memang ada temuan-temuan di awal ya, seperti major, medium, minor, ataupun internasional. Tetapi dari semua temuan ini total berapa nih ya? Hampir 70-an ya. Ini sudah semua solve problem teman-teman. Jadi sekarang ini nggak ada lagi temuan-temuan dari audit untuk project Beanstalk. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk community ya. Apakah dia mempunyai kekuatan komunitas yang baik ya teman-teman. Kita cek di Twitter. Untuk Twitter sendiri berapa ini total followers yang sudah dia punya. Oke, Beanstalk ini mulai akunnya dari September 2021 ya, dan sudah mempunyai 4.400 followers. Followers memang nggak terlalu banyak ya, karena kalau dari sisi saya pribadi biasanya menilai followersnya bagus itu di atas 10K teman-teman. Dan ini baru 4.400 followers, jadi namanya masih berkembang ya. Nanti akan berkembang seiringnya zaman dan tergantung juga dengan project-project yang dikembangkan dari developer Beanstalk Farm. Kalau itu dari Twitter teman-teman. Kalau dari Discord sendiri
dia sudah mempunyai berapa? Mari kita lihat. Nah, untuk Discord ini dia sudah mempunyai 3.444 member, teman-teman. Jumlah member yang nggak terlalu banyak sih ya, menurut saya, hanya 3 ribuan. Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi ya, masih baru, orang-orang masih melihat ya, apalagi ini berbasis stablecoin baru ya. Walaupun dia langsung ke ranking 500-an CoinGecko tadi, nggak menjamin suatu project itu akan bagus juga ya teman-teman. Oke, harga kita sudah cek, chart sudah cek, liquidity aman, audit juga sudah oke, komunitas masih kecil ya untuk Twitter dan Discord ya. Jadi sebagai pertimbangan itu ya yang bisa saya sharing untuk riset kita sama-sama. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan stablecoin Beanstalk ini ya, selain untuk kita membeli token yang lain menggunakan jaringan Ethereum ya. Beanstalk ini juga bisa menghasilkan teman-teman. Ya, namanya juga DeFi ya. Kita itu bisa menghasilkan stablecoin juga. Nah, jadi teman-teman ketika masuk di website awal, teman-teman masuk ke Launch App dan akan terkoneksi di sini ya teman-teman. Nah, untuk wallet yang dipakai, saya pakai itu MetaMask teman-teman dengan jaringannya Ethereum ya, karena Beanstalk ini ada di jaringan Ethereum ya smart contract-nya. Nah, oke. Jadi kita bisa menghasilkan AP besar teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di Bean, kalau kita stake Bean, maka kita dapat AP-nya 176% teman-teman. Gila nggak sih untuk stable coin ya? Jarang sekali ya. Yang sering saya lihat sih stable coin itu rata-rata berkisar antara 10 sampai 20% ya. Tapi di sini mungkin karena project baru juga ya teman-teman. Maka biasanya DeFi dengan project baru dia memberikan persentase APY yang besar, teman-teman. Ya, di sini ada BIN sendiri yang 176%, terus juga ETH LP ya, BIN ETH yaitu 232%, terus juga Curve, BIN Curve ada 232% dan Bigan BIN USD ya, LP-nya yaitu 204%, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya untuk kita bisa menghasilkan 176% ini dari BIN, ya? Kita nggak bisa langsung stake aja teman-teman, kita harus deposit di sini. Kita klik, nah di sini kita bisa masukkan berapa jumlah Ethereum kita yang ingin kita stake di sini dan teman-teman lakukan deposit ya. Langsung nanti tombol ini akan muncul untuk melakukan deposit Ethereum, teman-teman. Cuma ya seperti kita tahu ya, gas fee di Ethereum ini gila ya. Kadang-kadang sekali transaksi ini bisa sampai $100 ya. Ya, mudah-mudahan lah ya Vitalik Buterin bisa adjust ya gas fee-nya agar kita yang suka dengan ekosistemnya jaringan Ethereum bisa lebih menggunakan jaringan ini ya, karena dari segi keamanan sendiri Ethereum wah udah gila sekali ya untuk segi keamanannya. Oke, itu dia untuk deposit, terus juga withdraw bisa langsung di sini. Teman-teman bisa withdraw untuk BIN-nya dan teman-teman juga bisa langsung convert di sini ya. Jadi teman-teman bisa convert hasil farming-nya ke bentuk BIN, teman-teman. Nah, itu dia ya untuk AP-AP yang besar yang bisa kita menghasilkan income dari stablecoin ya. Sangat jarang sekali stablecoin memberikan APY yang sangat besar ini. Tapi kembali saya ingatkan teman-teman, kalau kita lihat di DEX ini ya, tadi ya yang seperti kita bahas, teman-teman mungkin kita akan sama-sama melihat minusnya ya. Karena apa? Dia ini nggak $1 teman-teman. Nggak $1, tapi dia sempat nge-pump and dump di sini, ya. Dia nge-pump-nya pun gila ya, bukan hanya 1, sekian dolar, tapi sampai $3,8 dan ketika dia ngedump, dia itu sampai ke $0,2 ya. Harap berhati-hati ya teman-teman. Jadi ini adalah riset kita mandiri, apakah kita
bisa invest di sini atau enggak ya, untuk keamanan dana kita dan tentunya untuk kita ngasilin cuan agar juga aman, teman-teman. Nah, itu dia ya, review saya terhadap, Bean Farm ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi teman-teman dan selalu ingat, salam cuan semuanya, salam holder, always win.